garbage party, jadi kita harus pakai yang pakaian-pakaian yang keren, tapi taunya itu Bawa sampah. bawa sampah. Halo, ketemu lagi di Kuli Kapal Channel ya. Selamat datang di channel ini, di Kuli Kapal Channel yang khusus ngebahas buat river cruise ya di Eropa. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang waiter ya, apa itu kerjanya waiter di river cruise. Kebetulan saya tadi nggak sengaja nemu ini ya narasumber yang udah oke sekali, yang apa namanya, pengalamannya itu udah berkecimpung lama sekali di dunia perwaiteran atau di restoran ya. Ya, itu adalah Mr. Padma ya. Mr. Padmawati, bukan Padmawati ya. Bukan ya. Oke, tetap stay tune di sini, ikuti kita terus di Kuli Kapal Channel ya. Oke, langsung aja kita akan ngebahas tentang waiter position yang ada di river cruise, like what about that ya. Sekarang Mr. Padma tolong jelasin ke semua rekan-rekan di sana yang pengen tahu sebenarnya gimana sih kerjaan waiter di river itu, dan sistem kerjanya gimana, apanya, terus berapa jam dalam sehari, terus jobnya apa, segala macam ya. Silakan. Nah, oke, sekarang kita langsung aja tanya ke Mr. Padmanya ya gimana sih sistem kerjanya kalau jadi waiter itu River. Ya, di river cruise ya, spesial buat river cruise ini. Kalau sistem kerja pada umumnya sih sama sih kayak waiter-waiter biasa. Tugas kita ya menunggu tamu makan. Kalau di inti dari kata waiter kan kita menunggu ya, makan di restoran. Ya, pelayan lah, pelayan ya. Ya, tugas kita ya di sana ya sama. Ya memprovide ya apa yang tamu mau kalau datang ke restoran, apa yang dia menginginkan. Udah pasti ya makanan, minuman, itulah secara gampangnya sih. Gampangnya ya. Sekarang gimana tuh istilahnya, kayak job description-nya ya. Dari awal tuh misalnya harus setup apa segala macam gitu. Kalau di river sama pada umumnya ya kita kerjanya itu sama kalau job deskripsi ya bilang ya udah pasti buat preparation sebelum operasional, terus make sure apa tuh operasional running well, habis itu samplasnya gimana, harus benar-benar komplit ya, perfect ya istilahnya. Ya, jadi biar gampang lah operasional nanti. Terus setelah operasional juga harus well managed juga gitu aja sih sebagai waiter. Intinya sih sama kayak waiter-waiter di mana aja, cuman ada job yang ekstra tambahan yang kita dapatkan. Misalkan kalau di kapal gede atau kapal ocean atau di hotel, itu kan ada tim yang tugasnya untuk membuat preparation. Kalau di river karena ruang lingkup kita kecil ya. Terus yang diajak juga sedikit bekerja ya, kita juga harus tahu bagaimana kita membuat preparation. Setelah itu after service juga kita prepare lagi, membuat preparation kayak gitu aja sih ya. Terus gini, biasanya ada berapa station tuh ya misalnya kalau di river, dari tamu yang mungkin dari 100 passenger sampai ada yang 180 passenger kayak gitu? Kalau dari pengalaman saya pribadi, station itu bis capacity sih. Kalau yang misalkan 100 tamu kayak di tempat saya sekarang, 110 itu dibagi menjadi 4 station. 4 station ya. Per stationnya kurang lebih ada bisa dapat 26 sampai 28 tamu. Kadang ya lebih lagi, paling 30. Tergantung sekarang kan tamu bisa kalau di tempat saya itu tamu bisa nge-request dia mau duduk kayak gimana. Oh gitu ya. Lanjut, nextnya, jadi sekarang saya akan menanyakan gimana sih jam kerjanya jadi waiter itu, banyak nggak gitu. Langsung kita tanya ke Mr. Padma. Kalau jam kerja sih tergantung bagaimana kita mengatur. Terus
juga bagaimana flow tamu di restoran, dia datang cepat kah atau datang lambat, atau stay di restoran terlalu lama, itu juga berpengaruh juga sama jam kerja kita. Tapi kalau di kapal sungai yang skupnya kecil biasanya nggak terlalu lama sih breakfast, misalkan 2,5 jam atau 3 jam udah maksimal, itu udah bisa sambil setup, itu udah kelar maksimal 3,5 jam atau bisa dibilang kayak gitu. Cuma secara global sih jam kerja sih nggak begitu panjang ya. Tergantung mungkin 9 jaman ya. 8 sampai 9 ya maksimal, kalau ada event 10 jam. Iya, maksimal. Itu pun kita udah dapat break 3 kali kan. Dari breakfast ke lunch ke dinner. Iya, soalnya kan dari waiter itu dia handle-nya dari breakfast, lunch dan dinner. Jadi sistemnya kalau di River ini emang split ya. Jadi mereka tuh dari pagi sampai malam. Jadi tinggal splitnya breakfast, lunch, dinner. Sebenarnya tamu tuh udah bosen. Tapi gimana lagi? Ya gimana? Ya, ketemu itu aja gitu. Tapi di waktu itulah makanya tamu suka misalnya si impression ya istilahnya ya. Dimana dia ngelihat kita pas nge-service tadi, nanti kalau pas the end of cruise lah, itulah itu yang ditunggu-tunggu para waiternya. PD ya, PD. Payment day. Ya, payment day, jadi gajian dong pas mingguan. Rezeki. Jadi bayaran rezeki ya. Ya mereka bilang sih lumayan oke ya, bisanya kayak gitu ya. Ya sejauh itulah. Jauh itu ya, tapi emang ada restoran tuh lebih oke lah istilahnya. Tergantung fashion orang tersebut sih, mau di restoran atau di bar. Iya, misalnya kalau di restoran tuh dia lebih lama ya berinteraksi sama tamu. Kalau di bar kan misalnya dia cuma minum aja. Minum itu pun karena soal waiter di bar itu lebih sedikit, jadi dia harus muter mulu. Tapi kalau di restoran kan cuma tamunya, contohnya satu station handle 24 apa mungkin 25 ya, ya maksimal 30 lah. Jadi tamu semua di situ tahu sama dia gitu. Jadi otomatis kan dia juga tahu kebutuhan tamunya itu apa, suka minumannya apa, maunya apa kayak gitu kan. Otomatis kalau kita take care bener-bener ya udah tunggu aja pas PD-nya. Lanjut sekarang side job-nya waiter di River. Apa itu ya? Langsung. Side job sih bermacam-macam. Ada yang setup tim, ada yang in charge di buffet, nanti dia prepare buffet, ada yang pantry. Jadi misalnya contohnya berempat nih pengalamannya Mr. Fatma ini kan pas dia di kapal yang passenger kurang lebih 100 itu 4 orang nih waiternya. Jadi setiap anak ini dia beda-beda ya side jobnya ya. Ada yang tadi itu yang dibilang ini, ada yang vacuuming ya. Habis istilahnya before and after ya. Before and after service itu ada yang vacuuming, ada yang ke laundry juga ya. Ngolek apa sih namanya tuh? Gini, linen soil. Kotor-kotoran ya, terus ada yang di pantry itu bagiannya nyuci gelas, apa cutlery juga. Kadang kalau breakfast kan cutlery yang handle biasanya restoran tim. Kalau lunch dinner kita dibantu dari tim housekeeping ya. Karena durasi kerja kita di restoran kan lebih lama. Iya ya. Terus ada lagi yang setup tim ya. Terus setup tim tuh buat kalau yang dinner tuh yang buat breakfast besok ya. Buat breakfast. Biasanya kalau di tempat saya, kalau di pengalaman dari kapal yang saya jalani sekarang, itu kan ada 4 orang. 2 orang itu sebagai setup tim, dia yang ngurus sekaligus juga ngurus linen yang kotor, jadi ngambil yang baru. Gitu. Jadi 2 orang ya. 2 orang setup tim semua itu setup dari setup, bawa soil yang kotor, ngambil yang baru, sampai vakum dia. Dari 2 orang, terus 2 orang dia pantry sama buffet. Gitu ya. Jadi 1 orang in charge buffet, karena buffetnya nggak besar, cepet. Habis bantu itu dia bantu ke pantry juga, kayak ya bawa gelas yang udah bersih, masukin ke station, cutleries juga, ambil cutleries. Kalau udah misalkan kelar, karena sistem di kapal saya check in barengan, check out barengan, gitu bareng-bareng. Abis pantry sama buffet kelar, biasanya kan cepet juga di sana, tergantung gimana kitanya. Kalau di depan belum selesai, bantu ke depan. Tapi gimana sih, maitre d-nya ngebantu nggak? Kalau di tempat saya ngebantu. Nah, itu yang bagus tuh ya. Jadi maitre d itu nggak cuma nongkrong doang gitu loh, tapi ngebantu, itu yang bagus tuh ya. Di tempat saya sih bantu, karena kita dengan
orang sedikit 4 orang, otomatis kan saya jobnya lumayan juga. Iya. Jadi kalau misalkan kita masih kelabakan karena tamu stay lama, dibantu sama dia. Nah itu yang oke banget ya. Sekarang kita nyanyikan yang side job lainnya selain di misalnya internnya di restoran kita yang misalnya ngebantu departemen lain tuh kayak apa ya? Misalnya mungkin kayak loading ya. Loading. Ya. Iya bantu juga. Kita kalau di River sebenarnya loading itu semua kru harus ikut. Semua kru ya, semua kru jadi semua departemen. Jadi adil ya dari front office, bar, restoran dan kitchen ya. Tapi ada juga beberapa manajemen yang gini loh. Kita kan masih kadang loading kalau misalkan situasi dan tempat gak memungkinkan, kita juga kadang masih servis. Masih ya udah bilang mau kelar servis masih harus loading juga. Nah, kadang kan waktu sama tempat nggak memungkinkan. Nah, biasanya kalau dari kita sebagai waiter kita minta izin ke Metri buat excuse satu orang untuk stay ya, untuk stay cover kerjaan yang belum kelar karena kalau kita kerja loading nih barengan nih. Terus siapa yang servis dong? Siapa yang servis ataupun yang beres-beres atau yang nyetak nanti kan lama banget. Sedangkan perputaran jam bisa aja antara breakfast sama lunch mepet gitu biar operasional jalan aja. Ya itu istilahnya intinya saling mengisi ya, saling membantu semua departemen. Walaupun loading ada Odin, ada supply apa yang kitchen itu ya namanya? Itu lah loading supply dari Odin sama Nordis untuk vegetable buat kitchen, terus ada garbage ya. Garbage loading garbage party namanya garbage party ya. Jadi kalau ada garbage party jangan garbage party jadi kita harus pakai yang pakaian yang keren tapi tahunya itu sampah. Nah sekarang yang terakhir nih saya akan mau nanyakan ke Mr. Fatma tentang apa sih saran-sarannya buat para pemula ya ataupun siapa aja yang mau join ke River as a waiter ataupun sebagai waiter di River Cruise itu biar nantinya nggak kaget istilahnya apa namanya ya shock terapi kalau gue kaget itu gimana tips lahnya kalau sebagai waiter ya kerjaan sebagai waiter otomatis kan udah tahu ya sebagai lah yang serving guest lah ya paling enggak bekalilah diri dengan ya senjatanya waiter yang utama skill knowledge lah tahu lah ya karena kan kalau setiap tamu yang dipunyai kapal tuh beda-beda ada yang passengernya Jerman atau Amerika paling enggak ada tahu knowledge tentang produk itu harus tetap dipelajari. Kedua bahasa Jerman itu soalnya kalau tak passengernya Jerman ya bahasa gitu. bahasa Jerman tapi at least tahu lah basicnya ya paling tidak ada basic jadi ada basic gampang komunikasi sama tamu. Soalnya kalau mereka ngomong tuh asalnya plus jadi kayak dikira kita tuh tahu bahasa mereka tapi positifnya walaupun mereka tapi kita lama-lama tahu nih istilah jadi learning by doing tiap hari ngedenger kan ya ya itu ya knowledge bahasa produk knowledge kayak itu tips-tipsnya sama mau belajar lah ya ada niat mau belajar terus nggak usah malu untuk nanya nggak usah malu untuk nanya karena saya dulu jangan takut salah juga karena saya dulu juga ya belajar dari nol semua belajar dari nol kalau nggak ngerti catet lah nanti sekarang kan zaman udah maju nanya sama seniornya gimana nggak usah Mbak Google nanya sama seniornya jangan nggak usah malu misalnya soalnya semua itu nggak ada yang perfect ya semua itu bisa learning by doing atau kita nggak malu jaga attitude kita yang penting bagus tetap senyum sama tamu keep smile harus senyum itu kunci juga buat payday nantinya hari pembayarannya jadi keep smile kalau ada komplain juga misalnya kita cuma iya terus kita sampaikan ke Metridi kita istilahnya kayak gitu ya ada lagi pesan-pesan ya segitu aja ya nanti belajar dari pengalaman ya nanti kalau ada pertanyaan kalau sebagai waiter tuh belajar dari pengalaman ya oke nanti kalau misalnya pertanyaan bisa komen di bawah.
Ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan atau misalnya kita udah ngebedah tentang weather di River Cruise ya. Semoga aja informasi tadi bermanfaat. Kalau ada yang kurang, istilahnya bisa langsung tanya atau di komenan atau bisa lewat DM. Instagram. Ya, Instagramnya mungkin udah tahu Habis itu Instagramnya. endorse, Pak. Tetap stage-nya di sini di Kulik Kapal Channel karena channel ini ngebahas tentang apa sih kehidupan semua di River Cruise ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga serta komen. Terima kasih sebelumnya yang udah nonton channel ini dan see you in the next video di Kulik Kapal Channel.